selaku dosen yang menjadi koordinator atau panitia sehingga terlaksananya untuk kegiatan hari ini. Kepada Bapak Ibu dosen yang juga ikut hadir dalam hari ini, saya melihat Bapak Tandri, terus mungkin ada Bapak Ibu dosen lain yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Lalu kepada mahasiswa-mahasiswi tersayang yang tergabung dalam Hima Akasia yang ikut juga mendukung kegiatan acara hari ini. Dan tentunya tidak lengkap kalau belum ada pesertanya dari mahasiswa-mahasiswi Prodi Akuntansi, baik yang di kampus Ancol maupun kampus Serpong. Salam sehat selalu, selamat pagi semuanya. Kita berkumpul hari ini di pagi weekend ini gitu ya, dengan semangat yang luar biasa teman-teman mau hadir. Terima kasih karena kita hari ini akan mencoba menerima informasi yang sangat berharga mengenai PSAK adaptif, relevansi PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan dan relaksasi PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Teman-teman mungkin udah sempat belajarnya di akuntansi keuangan menengah, terus kalian mungkin di sini ada juga di teori akuntansi, di mata kuliah lagi seminar akuntansi keuangan. Cukup banyak informasi-informasi PSAK yang harus kalian ketahui dari segi peraturannya, kode etiknya, dan semua ketentuan yang itu akan sangat bermanfaat loh ketika kalian masuk ke dunia pekerjaan ya, di mana kalian tentunya lulusan akuntansi, bidang pekerjaannya juga harus akuntansi gitu ya. Entah bagaimana nanti di bidang ilmunya di mana, paling enggak PSAK yang menjadi panduan dasar kita, pedoman dasar kita, kalian semua harus bisa belajar menguasainya. Saya nggak minta kalian menghafalnya, sangat banyak untuk ketentuan standarnya, tapi setidaknya kalian tahu dan paham apa yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Dr. Nani Dewi hari ini. Baik, kalau mungkin tanpa menunggu waktu yang lama untuk sambutan dari saya, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan sungkan untuk bertanya, mumpung di sini Bapak Ibu dosennya, panitia dari Hima Akasia udah mengundang narasumber kita hari ini di hari Sabtu yang cerah ini. Kalau di rumah saya cerah, semoga juga cerah di rumah kalian. Jangan sungkan untuk bertanya, aktif untuk terlibat langsung, untuk haus akan ilmu pengetahuan. Hari ini adalah waktu yang tepat. Dan nanti untuk yang berikut-berikutnya kami sangat mengharapkan masukan dari kalian untuk kegiatan-kegiatan menarik kita yang selanjutnya. Mohon maaf juga apabila dalam pelaksanaan hari ini ada mungkin kekurangan baik secara teknis ataupun kata-kata yang tidak sengaja diucapkan nanti oleh para panitia maupun saya. Kalau begitu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat mengikuti kegiatan kuliah umum ini dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Felicia. Baik, terima kasih kepada Ibu Devika Pratiwi atas kata sambutannya. Sebelum kita mulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan moderator kita pada hari ini, yaitu ada Ibu Teresia Hesti Buarleli. Kepada tim multimedia, boleh tolong di-share screen CV-nya. Nah, beliau ini menamatkan studi strata 2 Magister Akuntansi di Universitas Indonesia dengan beberapa pengalaman penelitian beliau, diantaranya ada British Accounting and Finance Association Accounting Education yang berjudul The Presence of Accounting Narrative in Uncertainty pada tahun 2016, dan Conference of European Accounting Association yang berjudul Accounting Narrative in Ambidextrous Learning from Students' Perspective di tahun 2018. Nah, selain itu, beliau juga memperoleh pendanaan riset anggaran tahun 2017 dan tahun 2022 dari Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kepada Ibu Teresia, kami persilahkan. Oke, terima kasih Felicia. Selamat pagi Ibu Devika, selamat pagi partner saya yang tersayang Miss Angie, dan juga selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen Seminar Akuntansi Keuangan serta anak-anak mahasiswa dan mahasiswi dari kampus Ancol dan kampus Serpong yang saya kasihi. Sekali lagi ya, puji dan syukur
patut kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh hadir kembali dalam acara webinar kuliah umum pagi hari ini bertemakan PSAK Adaptif. Sekali lagi saya bacakan, relevansi PSAK 8, peristiwa setelah periode pelaporan dan relaksasi PSAK 68, pengukuran nilai wajar. Seperti yang kita ketahui bersama, bagaimana pandemi COVID-19 ya begitu mendera dengan amat sangat seluruh tatanan sosial dan perekonomian, kehidupan dalam kehidupan sosial kita ya, terutama di negara Indonesia sejak tahun 2020 yang silam. Maka tidak mengherankan dalam menyikapi ketidakpastian yang ada, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (IAI) mencoba beradaptasi dengan melakukan beberapa penyesuaian atas poin-poin SAK yang terkait, diantaranya PSAK 8. Mengapa PSAK 8? Karena guna membantu memberikan panduan kepada siapapun yang menyusun laporan keuangan, apakah COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini juga dapat dipertimbangkan sebagai fenomena yang mempengaruhi laporan keuangan tahun sebelumnya, yaitu laporan keuangan di tahun 2019. Selain itu juga ada PSAK 68 yang juga turut disesuaikan, ini menyangkut nilai wajar, guna memberikan panduan atas penundaan penilaian yang mengacu pada harga pasar. Baik, sebelum kita mulai pada pemaparan materi kuliah umum pagi ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan narasumber kita. Sudah hadir bersama dengan kita, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, Ibu Dr. Nani Dewi, MKom, AKCA. Beliau menamatkan tingkat doktoral beliau dari Universitas Pajajaran pada tahun 2006. Kemudian hingga sekarang, beliau aktif sebagai Ketua Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Pajajaran. Selain itu, beliau juga aktif dalam Komite Pemantau Resiko PT Bank Wuri Saudara dan juga PT Bank Mitsuho Indonesia sejak tahun 2007 hingga saat ini. Dan masih tetap berperan aktif juga ya, masih menyempatkan waktu untuk berperan aktif dalam Komite Audit PT Energi Persada sejak tahun 2017 hingga saat ini. Nah, di samping kesibukan-kesibukan beliau di atas tadi, teman-teman bisa melihat di sini beliau juga masih menyempatkan waktu untuk menghasilkan salah satu artikel penelitian yang masuk di jurnal internasional Academic Journal of Interdisciplinary Studies pada tahun 2021. Ini terindeks Scopus Q3 dengan judul Integrated Reporting in South Asia, Does Value Chain Creation Work? Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Ibu Nani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas perkenalannya Ibu Teresia, juga Ibu Felicia. Selamat pagi dan salam kenal. Juga untuk Ketua Prodi ya, Miss Devika Pratiwi. Mudah-mudahan kita sempat ketemu lah ya, setidaknya di lingkungan asosiasi profesional kita ya di IAI ya. Juga mungkin dengan Bu Teresia kita juga sempat ketemu dan Bapak Ibu dosen di UBM ya. Mohon maaf kalau mungkin saya tidak sempat menyapa dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, begitu. Tapi tentunya saya yakin kita pernah ketemu ya 1 atau 2 kali di pertemuan-pertemuan profesi kita, khususnya di Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Pendidik ya.
Kalaupun belum sempat, mudah-mudahan kita sempat ketemu ya. Nah ini saya juga sekalian introduce nih sama adik-adik mahasiswa di UBM. Saya kebetulan di wakil ketua IAIKPD, jadi ya banyak terlibat ya di aktivitas-aktivitas Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik. Dan kita punya ajang pertemuan tahunan ya, yang pastinya adik-adik mahasiswa juga udah pernah sering dengar gitu, yang namanya Simposium Nasional Akuntansi. Ya, ini adalah ajang besar begitu ya untuk kita-kita yang berada di profesi akuntan pendidiknya begitu ya. Nah, namun kita juga punya aktivitas rutin ya di profesi akuntan yang tentunya adalah dalam pengelolaan Ikatan Akuntan Indonesia ya. Jadi tiap tahun kita punya conference ya, kemudian kita juga punya aktivitas-aktivitas lain yang sangat rutin begitu ya. Dan untuk mahasiswa itu pasti juga kalian dapat informasinya ya. Setiap tahun itu ada ajang pertemuan mahasiswa ya, apa namanya ya? Apa singkatannya apa ya? APA Fest ya kalau nggak salah namanya ya. Saya sekarang udah nggak di prodi S1 jadi kadang-kadang lupa gitu ya aktivitasnya ya. Tapi itu rasanya itu rutin ya. Ada APA Festival, Aspiring Professional Accountant ya, yang mempertemukan ya mahasiswa akuntansi dari seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan kalian juga involved di sana ya. Dan kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah secara terus-menerus mengupdate ya kita-kita yang berada di profesi accounting dengan perkembangan-perkembangan terbaru, tidak hanya mungkin di standarnya saja ya, tetapi juga dalam program-program terbaru yang terus-menerus dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, semakin sering kita terlibat tentunya dalam acara itu ya semakin update juga ya kita ya dengan informasi-informasi terbarunya. Nah, saya gembira pagi ini saya diundang di UBM. Ya UBM mengingatkan saya pada kawan saya ada Ibu Dr. Kandi Sofia ya di UBM ya. Beliau sahabat saya dan juga tetangga saya di Bandung begitu ya, Ibu Dr. Kandi. Ya, sekali lagi salam juga dari Bandung. Bandung lagi hujan masih ya, jadi sejak tadi pagi ini belum dapat matahari. Mudah-mudahan di sana udah cerah ya. Bandung juga belum full kita offline ya. Jadi perkuliahannya masih banyak online dan barangkali juga dengan online memungkinkan kita bertemu ya pada pagi hari ini. Tapi saya juga berharap sekali waktu saya bisa mengunjungi UBM juga in person ya, tidak hanya online begitu. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk itu. Ya, ini kuliahnya di UBM sudah hybrid atau masih offline juga? Masih online maksudnya, sorry. Sebagian Bu Nani. Jadi memang ada teman-teman ada yang online, ada juga yang sebagian online, sebagian sudah hadir di kampus. Iya, iya. Kita sedang menyesuaikan kembali nih ya. Sama di kami juga di Unpad kita sedang menyesuaikan kembali ya dengan ya mencoba kembali ke kampus begitu ya. Memang data terakhir dari Task Force COVID di Unpad sendiri menunjukkan bahwa datanya semakin hari makin baik sehingga kita semakin memungkinkan untuk kembali ke kampus. Bahkan kita sudah diatur dalam seminggu struktural tenaga kependidikan itu sudah 4 hari harus di kampus ya, dan itu jam kerjanya udah normal begitu. Ya mudah-mudahan kita juga akan semakin semakin kembali ke kondisi normalnya lah ya, meskipun dikatakannya adalah new normal begitu ya. Baik, untuk pagi hari ini kita akan sedikit bincang-bincang barangkali ya mengenai PSAK gitu ya.
Ya, saya bisa membayangkan apa namanya, kadang-kadang kalau kita mau membahas mengenai PSAK itu sepertinya ada kengerian gitu ya. Ngeri nih kalau udah ngomong PSAK gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah hal yang memang mendasar ya untuk profesi kita ya. Sebagai seorang akuntan tentunya kita nggak bisa ngomong apa-apa kalau kita nggak ngerti PSAK-nya gitu ya. Seperti halnya juga dengan teman-teman kita yang belajar di Fakultas Hukum barangkali ya. Kalau mereka nggak tahu pasal-pasal yang ada di undang-undang, di kitab hukum, apakah itu perdata atau pidana gitu ya. Kalau mereka nggak ngerti pasal-pasalnya ya juga sama ya, nggak bisa ngomong gitu ya. Sama kita juga akuntan susah untuk ngomong kalau kita nggak ngerti standarnya ya. Dan ya karena itu ya kalau kita lihat PSAK banyak banget ya. Banyak banget dan juga kemudian terus-menerus juga ada perubahan ya mengikuti dinamika dari bisnis yang menjadi tentunya bidang yang harus direspon oleh akuntansi. Begitu ya. Jadi ya dinamikanya sedemikian rupa dan memang mau tidak mau kita harus mengikuti ya. Otherwise ya kitanya jadi akuntan yang outdated gitu ya. Akuntan yang ketinggalan zaman gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus mengikuti. Sekalian saya promosi SAK online ya. Nah, jadi ya kalau mungkin nanti bisa juga ngobrol sama Bapak Ibu dosennya ya, ini adik-adik mahasiswa. SAK online itu sangat handy ya, jadi kalian harus bisa akses ya terhadap standar akuntansi keuangan secara online ya. Zaman mungkin ya 5 tahun lalu gitu ya, kita ribet banget ya dengan buku SAK. Ya, sangat-sangat ribet. Kenapa? Tebal banget ya, mau dibawa-bawa juga aduh kayaknya sangat tidak handy gitu ya. Kenapa begitu tebal? Ya karena memang banyak sekali hal-hal yang harus diatur ya di dalam SAK ini, begitu ya. Nah, tapi ya kita juga nggak usah, kalian terutama nggak usah terlalu khawatir. Kenapa? Mungkin kalau buat dosennya iyalah kita harus mengetahui ya SAK itu secara utuh begitu ya. Tapi kalau untuk praktisi, kadang-kadang mereka fokus aja. Misalkan dia adanya di industrinya, industri pertambangan, ya dia akan fokus kepada SAK yang relevan kepada industri pertambangan, kepada industri energi, ya. Kemudian mungkin ada yang berprofesinya adalah sebagai akuntannya di bank. Maka tentu dia akan fokus kepada PSAK yang berkaitan atau relevan dengan industri perbankan, gitu ya. Begitu juga yang ada di industri agriculture ya, yang berada di industri mungkin asuransi ya. Mereka akan fokus ya kepada PSAK yang relevan dengan industrinya. Nah, tapi kalau kita di kampus, yang berada di kampus ya mau nggak mau jadi harus memahami secara utuh semua PSAK yang ada begitu ya. Ya itu tantangannya barangkali ya dari profesi akuntan begitu ya. Tapi manakala kita punya passion di situ ya itu adalah sesuatu yang excitement ya kita melihat perkembangan itu. Nah, jadi mungkin sebagai mahasiswa juga mudah-mudahan kalian sudah bergabung di IAI Muda ya. Nah, dengan bergabung di IAI Muda juga kalian memungkinkan bisa akses kepada SAK online-nya ya, sehingga menjadi handy. Kalian perlu dimanapun itu gampang bukanya, begitu ya. Nah, ini memang suatu progres yang menurut saya sangat baik ya, dan perlu kita respon juga dengan positif ya keberadaan SAK online ini, begitu ya. Kerja IAI luar biasa tuh untuk membuat ya SAK itu benar-benar hadir ya di antara kita 24 jam 7 hari begitu ya. Oke. Nah, gimana nih caranya kita memahami SAK ya? SAK tuh kadang-kadang dibilangnya pakai bahasanya bahasa dewa katanya ya.
Hanya dewa yang bisa paham gitu ya dengan PSAK itu ya. Mungkin membaca pertama ya, membaca kedua akan terasa seperti itu ya. Seperti halnya ketika kita juga mulai berkenalan dengan akuntansi barangkali ya. Ya saya nggak tahu, Unpad itu sangat apa ya, sangat bukan memuja ya, tapi karena kita menggunakan buku accounting-nya dari Kiso itu ya, itu sejak saya zaman saya belajar ya. Dan zaman saya belajar itu udah almost 40 years ago ya. Jadi long before kalian itu hadir gitu ya. Saya diperkenalkan kepada akuntansi juga lewat bukunya Kiso begitu ya. Donald Kiso ya. Sampai sekarang masih ada loh Donald Kiso-nya itu. Beliau adalah emeritus profesor ya di University of Illinois ya. Jadi ya beruntung saya sempat bertemu begitu ya dengan beliau gitu ketika mengunjungi University of Illinois. Beliau sehat ya, dan kemudian juga masih obrolannya masih accounting ya. Meskipun dia udah lama pensiun begitu ya, tetapi masih sangat eager ketika berdiskusi mengenai accounting begitu ya. Nah, saya nggak tahu di UBM juga apakah mereferensi untuk financial accounting-nya adalah kepada Kiso juga begitu ya. Ya, kalau kita lihat barangkali bagaimana buku ini juga membantu kita ya untuk memahami accounting ya. Nah, kalau langsung membaca standarnya memang akan terasa berat begitu ya. Karenanya kita juga menggunakan pendekatan dengan mengintroduce dulu adalah kerangka berpikir akuntansinya ya. Jadi kalaupun kalian diperkenalkan kepada kerangka konseptual ya dari akuntansi gitu ya. Ini adalah tentunya untuk memberikan juga pemahaman ya mengenai how accounting works begitu ya. Nah, setelah kalian mengenali itu, berikutnya tentu adalah memahami regulasinya. Ya, jadi pada buku Kiso, meskipun Kiso sekarang bukunya seringkali sudah mengadopsi IFRS-nya ya. Jadi juga dia sudah mengacu kepada apa-apa yang ada di dalam standar begitu ya. Meskipun kalau menurut saya pemahaman mengenai basic knowledge dari accounting itu jangan dulu masuk kepada standar gitu ya. Jadi logika berpikir akuntansi itu harus diintroduce dulu ya, bahwa kemudian setelah logika berpikir akuntansinya dapat, barulah diperkenalkan kepada regulasinya ya, sehingga mahasiswa menjadi lebih grip terhadap bagaimana akuntansi itu kemudian bekerja begitu ya. Nah, standar akuntansi keuangan kita juga semua tahu mengadopsi kepada International Financial Reporting Standard ya, IFRS. IFRS-nya berkembang terus ya, otomatis SAK kita juga ikut berkembang. Ada beberapa bagian yang kita enggak big bang ya di dalam adopsinya. Ada beberapa PSAK ataupun paragraf dalam IFRS yang dalam adopsinya itu adalah hasil penyesuaian begitu ya. Jadi tidak kita 100% ya, 100% itu mengadop kepada IFRS, meskipun kita mengatakannya adopsi begitu ya, tapi ada paragraf-paragraf, bahkan ada IFRS tertentu yang kita anggap perlu disesuaikan atau tidak perlu diadopsi begitu ya. Nah, sehingga kalau kita membaca PSAK meskipun klaimnya adalah IFRS adopsi, tetapi kita tetap masih bisa melihat PSAK kita itu adalah PSAK yang Indonesian flavor gitu ya. Nah, nanti kalian juga akan melihat ya barangkali perbedaannya ketika kita memandang suatu logika berpikir akuntansi ketika kita belajar di kelas
dengan nanti ketika kalian berada di profesinya, begitu ya. Ketika belajar di kelas, kadang-kadang kita sangat fokus kepada apa yang ada di mata kuliah, begitu ya. Jadi kalau sekarang nih, misalkan lagi akuntansi keuangan menengah 1, ya fokusnya hanya kepada aset, liabilitas barangkali ya, dan ekuitas gitu ya. Fokusnya ke situ ya. Karena apa? Banyak yang harus dipelajari ya, aset juga gitu ya, banyak banget yang harus dipelajari. Kita nggak sempat untuk melihat kepada yang lainnya. Ketika di praktek nanti, ya mungkin nggak bisa kita melihatnya secara parsial lagi gitu ya. Tapi kita harus mampu melihatnya adalah secara holistik begitu ya. Mungkin kita akan melihat contoh yang akan kita diskusikan pada hari ini ya, misalkan mengenai nilai wajar aset begitu ya. Kenapa nilai wajar aset itu menjadi isu yang sangat besar begitu ya di dalam akuntansi ya. Ketika kita mempelajarinya di kelas ya kita melihatnya adalah apa? Technical barangkali ya, teknis bagaimana melakukan valuation atas aset gitu ya. Lagi belajar inventory ya teknis bagaimana sih menilai inventory gitu ya. Ada metode-metode apa aja gitu ya. Kemudian standarnya mengatur bagaimana gitu ya. Belum sampai kepada misalkan apa sih impact-nya nanti gitu ya untuk pengambilan keputusan oleh para pembaca laporan keuangan ya, di mana hasil penilaian itu dicantumkan di dalam laporan keuangan kan, disajikan di dalam laporan keuangan. Kita nggak memikirkan gimana nih informasi tersebut kemudian nanti digunakan dalam pengambilan keputusan gitu ya. Nah sementara kalau kita bicara udah di prakteknya, saya kebetulan di komite audit, komite pemantau risiko, begitu ya. Setiap kali ada persoalan, kita bukan hanya membahas standarnya bagaimana gitu ya. Tetapi lebih jauh impact-nya ya, terutama adalah bottom line-nya perusahaan gimana nih gitu ya. Pajaknya gimana nih gitu ya. Nanti impact-nya ke dividennya gimana nih gitu ya. Itu hanya dari satu persoalan misalkan penilaian ya, dari penilaian satu aset tertentu. Itu diskusinya itu sampai ke end to end begitu ya. Berbeda dengan di kelas ya. Kalau di kelas kadang-kadang kita masih bicaranya parsial begitu ya. Nah, tapi pastinya ada mata kuliah yang mencoba menggabungkan itu semua. Mungkin ada seminar akuntansi keuangan gitu ya. Saya nggak tahu teori akuntansi juga mungkin diseminarkan, seminar teori akuntansi begitu ya. Nah di sana kita mencoba melihatnya lebih holistik gitu ya, nggak parsial ya. Nah tapi problemnya kadang-kadang mahasiswa keburu lupa ya, ketika masuk seminar akuntansi keuangan lupa lagi ya waktu membahas misalkan persediaan gitu ya. Ini PSAK berapa ya? Apa yang diatur di PSAK 14 ya persediaan gitu ya. Bagaimana dengan recognition-nya, bagaimana dengan valuation-nya, bagaimana dengan presentation-nya, bagaimana dengan disclosure-nya. Nah, kadang-kadang lupa ya, saya bisa paham ya. Mungkin Bapak Ibu dosennya juga kadang-kadang, aduh ini udah diajarin kok pada lupa lagi gitu ya. Nah, tentu perlu suatu metode gimana nih membuat apa yang sudah diajarkan itu jangan sampai lupa gitu ya. Karena khawatir nanti udah lulus isinya lupa semua gitu. Gimana nih? Itu tantangan ya, itu tantangan. Jadi saya pikir kalaupun ada aktivitas-aktivitas mahasiswa ya yang memungkinkan ya untuk menjaga apa yang udah diajarin itu kemudian tidak menjadi lupa begitu ya. Dan itu Bapak Ibu dosennya harus dibantu lewat aktivitas mahasiswanya ya, kegiatan-kegiatan mahasiswanya begitu. Oke, saya sering lihat sekarang banyak perguruan tinggi yang menawarkan kayak Unpad itu punya Pajajaran Accounting Week. Mungkin saya nggak tahu nyampe nggak nih ke UBM ya informasinya. Jadi itu adalah aktivitas mahasiswa Unpad selama 1 minggu setiap tahun ya, namanya Pajajaran Accounting Week ya. Nah ini adalah juga ajang yang mempertemukan mahasiswa-mahasiswa akuntansi. Tapi untuk diskusinya adalah diskusi akuntansi gitu ya, bukan untuk
untuk kompetensi di luar itu gitu ya. Ini adalah fokus kepada akuntansi ya. Dan di nasionalnya juga ada tadi APAFES ya. Kemudian banyak juga perguruan tinggi lain yang juga menawarkan ya aktivitas-aktivitas itu. Oke, ini jadi panjang di awal ya. Kita gimana membuat nih topiknya? Saya pikir ini cukup cukup challenging juga ya buat kita gitu ya, melihat PSAK 8 dan PSAK 68 gitu ya. Kalau boleh saya dibantu gimana nih, share screen-nya atau saya share screen sendiri? Tidak apa Ibu Nani, di sini ada Novita yang bisa membantu. Boleh tolong silahkan di share screen Novita. Terima kasih Novita. Iya. Oke, kita mau lihat dulu PSAK 8-nya dulu lah ya, kemudian PSAK 68-nya apa, baru kita lihat ketika terjadi relaksasi apa yang terjadi. Mungkin saya akan lebih share pengalaman saya kebetulan ya. Saya ada pengalaman itu cukup menantang ya, berkaitan dampak ya dari terjadinya relaksasi, terutama yang dikeluarkan oleh OJK. Namun dari DSAK-nya sendiri tidak mengeluarkan relaksasi begitu ya, sehingga terjadi semacam mungkin nggak konflik ya dalam artian, tapi ada pertentangan lah ya, ada pertentangan ketika relaksasi terhadap operasional perusahaannya itu diberikan oleh regulator, tetapi justru dari Dewan Standarnya nggak dikasih gitu relaksasinya untuk pelaporannya ya, untuk tujuan pelaporannya nggak diberikan, dan itu sangat material mengganggu begitu ya. Oke. Mungkin cepat aja untuk peristiwa setelah periode pelaporan dulu ya, subsequent event ya, subsequent event pasti semua udah sangat familiar ya. Apa sih yang dimaksud subsequent event? Next. Ya ini bahasa dewanya ya, bahasa dewanya kalau kita lihat di definisi ya, definisi dari subsequent event ya. Apa sih subsequent event? Dan saya juga sering melihat ya dalam mungkin karena ini bahasa regulasi ya, kalimatnya panjang-panjang gitu ya. Kalimatnya tuh panjang-panjang ya kalau kita baca paragraf-paragraf yang ada di dalam PSAK ya. Sehingga benar-benar kita kudu fokus gitu ya pada saat membacanya. Begitu kita kurang fokus langsung bingung ini apa sih maksudnya gitu ya. Karena kalimatnya yang cenderung panjang ya saya nggak ngerti ini bahasanya kenapa dibikin panjang. Bahasa Indonesia aja pusing, apalagi yang IFRS-nya barangkali ya. Oke, contoh ini, peristiwa setelah periode pelaporan, ya, subsequent event. Apa itu? Yaitu peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan. Nah, akhir periode pelaporan. Oke, berarti harus paham dulu nih, apa yang dimaksud dengan akhir periode pelaporan. Dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Ini masih koma ya, masih koma. Dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Oke, jadi berarti ada banyak peristiwa ya. Ada banyak peristiwa yang terjadi antara periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi. Oke. Nah, setidaknya peristiwa-peristiwa yang banyak ini bisa dikelompokkan dalam dua, yaitu peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada akhir periode pelaporan. Ya, dia memberikan bukti akan adanya kondisi tertentu ya pada akhir periode pelaporan. Ya, disebut juga sebagai peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan. Dan ada peristiwa yang lain, yaitu peristiwa yang sifatnya mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan. Ya, disebut sebagai peristiwa non penyesuai setelah periode pelaporan. Nah, terminologinya aja panjang-panjang begini ya. Peristiwa non penyesuai setelah periode pelaporan. Oke, ini menjadi sangat isunya menjadi agak ramai begitu ya, agak ramai
terutama di 2020 ketika pandemi merebak ya. Pandemi merebak itu sekitar Maret ya kan, sekitar Maret di Indonesia. Oke. Kenapa ini menjadi relevan ya? Kalau kita bicara tanggal pelaporan, Indonesia menganut tanggal pelaporannya itu adalah 31 Desember. Ya, 31 Desember tanggal pelaporan. Nah, tapi kita tahu menyusun laporan keuangan enggak tinggal membalikkan telapak tangan ya. Perlu waktu tuh ya. Memang kita tutup buku 31 Desember, tapi bukan juga meskipun kita udah pakai sistem ya. Bukan berarti bahwa pada tanggal 31 Desember itu langsung tinggal klik satu button kemudian laporan keuangan muncul begitu ya. Enggak demikian ya. Perlu proses ya, perlu proses. Oke. Kenapa? Transaksi sometimes sangat-sangat banyak ya. Sangat-sangat banyak yang namanya transaksi per hari. Kalian bisa bayangkan ya kalau misalkan dia adalah ya yang saya sering temui misalkan di industri energi ya. Industri energi itu seringkali banyak dia field-nya yang terpisah-pisah kan ya. Field untuk penambangannya itu berada di area-area ya yang sangat tersebar ya, dan sometimes di area tersebut ada di pegunungan begitu ya, field-nya itu ya, bahkan ada yang di tengah lautan begitu ya, tapi kan transaksi terus terjadi ya, transaksi terus terjadi. Nah, sehingga kadang-kadang input transaksi ke dalam sistem itu juga nggak bisa real time terus-menerus begitu ya. Nah, ada transaksi yang perlu waktu untuk menginput ya. Ya, kadang-kadang perusahaan juga ngejar gitu ya. Pokoknya paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Semua data itu udah harus diinput begitu ya. Oke, supaya memastikan tidak ada transaksi yang kelewat pencatatannya gitu ya. Ada transaksi-transaksi yang tentunya sudah otomasi ya, itu membantu mempercepat. Tapi kita juga tahu ada banyak ya yang nggak bisa otomasi gitu ya. Itu perlu waktu untuk untuk input ke dalam sistemnya. Contoh kalau kalian mungkin lihat supermarket tuh ya. Supermarket itu udah dibantu banget ya. Ketika kalian bayar di kasir, nah, hanya dengan klik itu barcode-nya ya, masuk ke dalam komputer sepertinya hanya untuk bikin struk pembelian penjualan gitu ya. Tapi sebetulnya sistem otomatis pada saat itu mencatat penjualannya, bahkan sistemnya itu langsung mencatat persediaan dan cost of goods sold yang perpetual basis ya, dengan metode perpetualnya gitu ya, sehingga otomatis semua transaksinya langsung tercatat real time pada waktu itu juga begitu ya. Nah, tapi apakah semua transaksi itu bisa diotomasi demikian? Ya, tentu tidak ya. Ada transaksi-transaksi yang harus di-input ya, harus di-input ya. Nah, itu yang menyebabkan antara tanggal pelaporan dengan tanggal otorisasi penerbitan laporan keuangan itu seringkali berbeda, ya, seringkali berbeda. Bahkan secara umum, ya perlu waktunya sampai 3 bulan ya. Kenapa? Karena otorisasinya juga menunggu hasil audit dulu gitu ya. Sampai proses audit selesai, baru diotorisasi untuk diterbitkan. So ada waktu sekitar 3 bulan, ya sekitar 3 bulan. Makin ke sini memang mungkin makin cepat ya, meskipun regulasi sendiri misalkan seperti untuk pelaporan di bursa efek gitu ya. Nah, ini diberi waktu 3 bulan ya, paling lambat 31 Maret ya. Nah, tapi untuk kepentingan pajak ditambah lagi 1 bulan gitu ya, sampai dengan akhir April ya. Ini menunjukkan betul ya bahwa penyusunan laporan keuangan sampai dengan selesai, sampai dengan bisa diotorisasi, itu nggak bisa persis pada tanggal pelaporannya, ya perlu waktu. Nah, antara tanggal pelaporan sampai tanggal otorisasi
ya seringkali terjadi peristiwa-peristiwa. Next. Nah ini ya, antara tanggal pelaporan sampai tanggal laporan keuangan diotorisasi banyak peristiwa yang terjadi. Seperti halnya pandemi itu ya. Ya, pandemi merebak sebelum laporan keuangan bulan Maret 2020 itu diotorisasi. Gitu ya. Dan ini luar biasa ternyata ya, dan ini luar biasa gitu. Kenapa? Ketika terjadi pandemi, kita bisa juga melihat ya, karena ya almost lockdown ya. Ketika almost lockdown, yang terjadi adalah aktivitas bisnis itu turun, ya drop itu sangat signifikan, ya sampai dengan 90% bahkan ya untuk industri-industri tertentu ya. Jadi ya boleh dibilang hampir berhenti. Nah, kenapa ini kemudian menjadi persoalan untuk pelaporan di Desember begitu ya. Nah, nanti itu akan kita lihat ya, kenapa pandemi itu kemudian menjadi mempertanyakan laporan keuangan per 31 Desember 2019 ya. Itu kemudian menjadi pertanyaan, begitu juga yang berikut-berikutnya ya, 31 Desember 2020 gitu. Kenapa? Karena ada peristiwa ini contohnya ya, ada satu peristiwa yang sangat besar begitu ya. Dan kemudian juga kalau kalian rasanya udah belajar juga audit, ya ada di dalam standar audit ya. Standar auditnya juga adalah bahwa selain auditor itu harus memberikan opini mengenai kesesuaian ya, kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar yang berlakunya, auditor juga harus memberikan pandangan mengenai keberlangsungan usaha perusahaan. Ya, keberlangsungan usaha perusahaan. Dan ini barangkali buat auditor juga cukup berat ya. Lebih mudah untuk melihat kesesuaian pelaporan dengan standar ya dibandingkan dengan harus melihat kondisi potensial keberlangsungan usaha perusahaan ya. Sehingga kalau ada peristiwa-peristiwa setelah tanggal atau setelah periode pelaporan, oke, maka peristiwa-peristiwa tersebut harus betul-betul diamati ya, bagaimana dia mempengaruhi sebetulnya kondisi per 31 Desember. Oke. Dan itu ada di dalam standar international auditnya ya, ISAS. Dalam ISA-nya itu ada begitu ya. Dan itu diadopsi ya juga di Indonesia untuk standar audit ya, bahwa auditor harus menyatakan mengenai pandangan auditor atas keberlangsungan usaha perusahaan. Nah, kebayang kan kalau misalkan revenue-nya perusahaan drop 90%. Ya, dropnya 90% gara-gara pandemi begitu ya. Dan ini adalah kondisi yang disebutnya unprecedented ya. Kita belum pernah ya mengalami hal yang demikian begitu ya. Revenue drop 90% begitu ya. Dan itu bukan hanya 1-2 industri loh. Ya. Ada yang masih optimis ya waktu di awal-awal Maret merebak, Juli kayaknya udah selesai gitu ya. Tapi yang terjadi prolong ya, 2 tahun ternyata. Oke, dan standar menuntut bahwa yang harus diperhatikan peristiwa setelah periode pelaporan ini adalah baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan buat perusahaan. Ya, kalau menguntungkan ya mungkin nyaman-nyaman aja ya. Justru yang mengkhawatirkan itu adalah ketika ada peristiwa yang tidak menguntungkan. Next. Oke, nah selanjutnya standar membagi 2 ya kelompok peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan itu, yaitu peristiwa yang memerlukan penyesuaian ya adjustment, dan ada juga peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian. Namun peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian itu tetap harus diungkapkan
ya harus didisclose manakala informasi atau peristiwa tersebut ya memberikan suatu informasi atau kondisi ya yang juga akan mempengaruhi kepada perusahaan, gitu ya. Memang tidak mempengaruhi perusahaan per tanggal pelaporan, ya, tetapi akan mempengaruhi perusahaan ke depannya, begitu ya. Nah, itu harus diungkapkan. Mungkin juga masih ingat adalah di awal ya, awal 2020. Mungkin masih ingat ya, di Indonesia itu ada penggabungan dari bank-bank syariah di Indonesia. Ya, bank-bank syariah di Indonesia itu digabungkan menjadi BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Oke, Bank Syariah Indonesia. Dan peristiwa ini terjadi setelah ya, sesaat setelah periode pelaporan 2020 diselesaikan. Nah, memang terjadinya merger dari bank-bank syariah ini terjadinya adalah setelah periode pelaporan. Oke, setelah periode pelaporan dan terjadi sebelum laporan keuangan diotorisasi. Nah, mungkin nanti bisa lihat juga ya laporan-laporan keuangan misalkan Bank Mandiri ya, kemudian Bank BRI ya, yang unit-unit atau anak perusahaan syariahnya kemudian digabungkan ya menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ini tentu tidak mempengaruhi posisi Bank Mandiri per 31 Desember 2019-nya. 2020-nya ya. BSI itu awal 2021, maaf, awal 2021. Nah, ini tentu tidak mempengaruhi per 31 Desember 2020-nya. Tapi kalau kalian lihat laporan keuangannya Bank Mandiri, Bank BRI, maka di sana ada catatan di dalam catatan atas laporan keuangannya. Ya. Di sana diinformasikan mengenai keberadaan BSI, Bank Syariah Indonesia, dan bagaimana posisi ya dari masing-masing di dalam Bank Syariah Indonesia tersebut. Ya. Itu ada di dalam notes to financial statement-nya, ya, di dalam catatan atas laporan keuangannya. Nah, peristiwa ini dikelompokkan sebagai peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian, namun diungkapkan, ya, namun diungkapkan. Oke, next. Nah, di PSAK-nya sendiri juga diberikan beberapa contoh ya mengenai jenis-jenis ya peristiwa yang memerlukan penyesuaian dan yang tidak memerlukan penyesuaian gitu ya. Di sini contoh misalkan PSAK 8, perusahaan wajib menyesuaikan jumlah yang ada di dalam laporan keuangan untuk peristiwa-peristiwa ini. Misalkan apa? Keputusan pengadilan yang menyatakan perusahaan memiliki kewajiban kini pada tanggal neraca. Ya, mungkin kalian juga sudah belajar yang namanya hutang bersyarat ya, liabilitas bersyarat. Oke, bersyaratnya apa? Bersyarat pada putusan pengadilan. Ya, contingent liability. Mungkin masih ingat ya, contingent liability. Nah, ini dia bersyarat. Bersyaratnya apa? Ketika ada putusan pengadilan. Nah, kapan putusan pengadilannya keluar? Ya, macam-macam ya. Kalau kebetulan putusan pengadilannya adalah keluar di antara dua tanggal tadi ya, tanggal pelaporan dan tanggal otorisasi, maka hasil dari putusan pengadilan itu harus digunakan untuk menyesuaikan laporan keuangan perusahaan. Ya. Jadi misalkan perusahaan terlibat dalam suatu dispute, bisa dengan customer atau dengan rekanan bisnis ya, yang mungkin perusahaan digugat begitu ya, digugat untuk ganti rugi untuk sejumlah uang tertentu ya. Ketika putusan pengadilannya belum ada, perusahaan juga belum tentunya mengakui atas kewajiban untuk memberikan penggantian. Ya, jadi liabilitasnya sendiri belum dicatat begitu. Namun biasanya sudah diungkapkan. Ya,
Kalau kemudian putusan pengadilannya muncul, ya misalkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan dan putusan pengadilannya mengatakan perusahaan kalah, perusahaan harus ganti rugi. Nah, maka meskipun ini udah lewat tanggal 31 Desember, maka perusahaan harus melakukan adjustment, ya, harus melakukan adjustment. Liabilitas atau kewajibannya itu harus diakui, ya, dimunculkan dalam laporan keuangan. Begitu juga tentu kalau memang kerugian yang ditimbulkan belum diakui, ya harus juga diakui, begitu ya. Itu contoh untuk keputusan pengadilan, ya. Kemudian ada yang lain nih mengenai indikasi penurunan nilai suatu aset pada tanggal neraca, ya, atau penyesuaian jumlah rugi penurunan nilai yang telah diakui. Nah, ini sebetulnya mungkin saya juga harus sekalian ini ya membahasnya dari PSAK 68-nya, ya, dari PSAK 68-nya. Di PSAK 8 hanya mengatakan ini, indikasi penurunan nilai suatu aset pada tanggal neraca atau penyesuaian jumlah rugi penurunan nilai yang telah diakui, ya. Biasanya ini misalkan di industri perbankan nih ya. Industri perbankan asetnya itu rawan ya atas penurunan nilai. Ya, rawan atas penurunan nilai atau ya istilah rawan mungkin sekarang lebih high risk ya, high risk, berisiko tinggi untuk mengalami penurunan nilai. Ya, kenapa? Karena ini menyangkut kepada kualitas dari debitur ya, kemampuan membayar dari debitur ya. Nah, PSAK 68 itu sendiri dan juga PSAK 71-nya ya, itu mensyaratkan bahwa aset dari bank yang berbentuk loan ya, yang berbentuk pinjaman ya, itu harus dilakukan penilaian secara berkala ya. Mungkin kalian juga masih ingat ketika kita bicara receivable ya, piutang ya, piutang kalian masih ingat ya, ada dua metode kan, metode direct write off dan metode allowance, masih ingat ya? Apa sih tujuan adanya metode direct write off, ada metode allowance dari piutang? Kalau buat bank, pinjaman yang diberikan kepada nasabah itu ya sama aja dengan piutang kan, ya, tagihan ya, bank menjadi punya tagihan. Dan general standardnya sama ya. Nilai yang boleh diakui di dalam piutang tersebut adalah apa ya? Mungkin masih ingat kalau untuk piutang pakai apa? NRV ya, net realizable value-nya ya. Berapa sih nilai yang bisa direalisasinya atau berapa nilai yang bisa tertagih ya? Ya, nilai yang bisa tertagihnya gitu ya. Sekarang terminologinya bukan net realizable value lagi ya. Net collectible value-nya ya. Jadi berapa nilai yang bisa di-collect ya, yang bisa ditagih dari piutang tersebut. Oke. Berarti kan kita harus memperkirakan ini kemampuan membayar, kemampuan membayar dari nasabah. Gimana cara melihat kemampuan membayar nasabah? Nah, ini tentu perlu metode lagi, ya, perlu metode untuk melihat kemampuan bayar nasabah. Kenapa saya katakan diskusi kita dikaitkan dengan peristiwa yang memerlukan penyesuaian ini menjadi penting. Bayangkan nih kalau nasabah bank itu adalah misalkan hotel ya. Ya. Kemudian terjadi pandemi dan kita semua di lockdown. Ya. Revenue dari hotelnya drop, bukan 90% lagi kali ya, 100% ya. Drop 100%. Nah, bagaimana kita menilai kemampuan membayar ya dari nasabah-nasabah hotel ini gitu. Gimana nih perbankan ya, perbankan itu harus mencadangkan ya. Ini kan ada penyesuaian jumlah rugi penurunan nilai. Ya.
Jadi bisa terjadi penurunan nilai ya, ada penurunan nilai atas tagihan atau atas pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah. Bisa dibayangkan ini ya. Oke. Dan peristiwa itu terjadi sebelum laporan keuangan diotorisasi. Ya, sebelum laporan keuangan diotorisasi. Ya. Jadi banyak pada awal pada awal merebaknya pandemi, oke, itu kan sekitar Maretnya itu minggu kedua kalau saya nggak salah ya, ketika kasus pertama pandemi itu dikatakan ada di Indonesia gitu ya. Itu di awal Maret gitu ya. Dan proses audit masih jalan. Ya, atas laporan keuangan tahun 2019 ya. Atas laporan keuangan tahun 2019. Jadi laporan keuangan belum diautorisasi. Oke, kemudian pandemi merebak. Oke. Ini menjadi peristiwa ya yang memberikan suatu indikasi tertentu. Ya. Pertanyaannya adalah apakah peristiwa tersebut menuntut penyesuaian ataukah tidak gitu ya. Perlukah pencadangan yang dibuat ya oleh perusahaan, karena umumnya bank menggunakan allowance method ya, bukan menggunakan metode direct write off ya. Untuk industri perbankan tentunya menggunakannya adalah allowance method. Memang mereka sudah menyusun atau sudah menghitung ya yang namanya pencadangan untuk penurunan nilai ya, CKPN ya, CKPN. Jadi mereka sudah punya itu. Namun perlukah ini disesuaikan? Nah, ini menjadi persoalan ya untuk industri perbankan di awal pandemi sebagai peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan ya, sebagai subsequent event, begitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah bagi laba atau bagi bonus ya. Kalau misalkan tadinya tidak belum dicadangkan, maka pembagian laba, pembagian bonus ini juga harus digunakan untuk menyesuaikan pelaporan perusahaan. Begitu juga atas kecurangan atau kesalahan ya, yang tentunya yang material ya, bukan yang tidak material. Tetapi ini adalah yang material ya, kalau ada kecurangan atau kesalahan ya. Kalau kecurangan atau kesalahan ini baru informasinya mengemuka setelah periode pelaporan, maka laporan keuangan harus disesuaikan dulu ya sebelum diotorisasi ya, mengikuti informasi mengenai kecurangan atau kesalahan ini ya. Oke, mungkin saya akan bicara contoh juga. Ini banyak ya pada industri-industri misalkan manufaktur ataupun industri-industri perdagangan ya, bisa muncul karena kecurangan atau kesalahan ya. Terutama adalah menyangkut di persediaannya ya, di persediaannya. Nah, bisa jadi informasi mengenai persediaannya baru ketahuan ya, baru ketahuan setelah periode pelaporan gitu ya. Dan kalau hasil investigasinya menunjukkan bahwa kecurangannya itu sebetulnya sudah terjadi sebelum periode pelaporan, maka di situ adjustment diperlukan ya, diperlukan. Mungkin nanti ya yang tertarik dengan industri ini ya, menarik biasanya agrikultur ya, di agrikultur ya. Jadi mungkin ya kalian nanti sekali waktu akan melihat juga ya bagaimana tuh pergudangan ya, pergudangan untuk industri agrikultur ya. Contoh misalkan gudangnya apa ya, kopi lah ya, kopi ya. Kopi itu dia punya karakteristik sendiri di mana setelah dipetik itu dia harus disimpan dulu untuk satu periode waktu tertentu ya, sebelum bisa diproses ya untuk dikonsumsi. Jadi dia tuh harus disimpan dulu ya, dan itu sometimes untuk dapat kopi yang bagus itu perlu waktu yang cukup panjang, even lebih dari 1 tahun ya, harus disimpan dulu. Jadi promosi nih ya, di Bandung itu ada terkenal, mungkin pernah dengar yang namanya kopi aroma.
kayaknya ke Jakarta nyampe deh, Kopi Aroma ya. Dia adalah produksi lokal ya di Bandung, dan kalau kalian pengen dapat kopi aroma ya harus rela antri ya untuk dapatnya gitu ya. Ada beberapa yang available di supermarket, tapi mungkin freshness-nya berbeda dengan kalau kalian dapat langsung dari tokonya ya. Kalau dapat dari tokonya langsung itu fresh ya. Ini untuk pecinta kopi. Nah, karena kebetulan yang pemilik Aroma itu dosen juga ya, dosen dia di manajemen operasi, ya, dosen manajemen operasi di Unpad dan beberapa perguruan tinggi lah di Jawa Barat, di Bandung khususnya. Nah, dia itu memanage ya, dia harus bisa memanage penyimpanan kopinya, ya, karena tadi dia perlu suatu mekanisme untuk membuat kopi itu melalui suatu proses penyimpanan. Gitu. Nah, karena kopinya itu dia punya, kalau saya nggak salah 8 tahun ya harus disimpannya. Jadi bayangkan gudangnya kayak gimana gitu ya. Nah, kalau kalian ke sana, kalau kalian pengen lihat gudangnya, dia dengan senang hati gitu ya, menunjukkan gitu ya. Karena dosen kali ya. Jadi dia justru sambil mengajarin manajemen operasinya untuk penyimpanan kopi di gudangnya gitu ya. Nah, bukan tidak mungkin ya, karena saking besarnya gudangnya, ketika dilakukan inventory taking, tahu ya, stock opnam atas persediaan, bisa jadi terjadi kesalahan perhitungan gitu ya. Oke, itu sangat risiko kesalahannya juga cukup tinggi ya. Kenapa? Karena dia benar-benar jenis kopinya banyak gitu ya, kemudian usia kopinya juga sangat beragam gitu ya, sehingga ada potensi ya terjadi kesalahan di dalam perhitungan persediaannya ya. Hal yang sama untuk industri-industri lain ya, kalau misalkan tadi saya katakan di energi ya, energi juga sama ya, dalam perhitungan persediaannya itu sangat spesifik ya, sangat spesifik. Mungkin one day kalau kalian ada di masuk kantor akuntan publik menjadi auditor begitu ya, dan kemudian kalian ditempatkan untuk audit bidang usaha energi gitu ya. Ya kalian akan punya pengalaman ya bagaimana menghitung persediaan misalkan minyak yang sudah dieksplorasi ya. Nah, ini perlu perlu pengalaman tuh sebagai auditor ya nantinya. Karena minyaknya ada yang masih di field, ada dalam ini ya, tentunya ada ada tangki besar lah gitu ya di fieldnya. Kemudian ada yang di pipa, di dalam pipa, karena biasanya itu pipanya juga berkilometer-kilometer itu ya panjangnya gitu ya, dari tempat eksploitasi sampai biasanya mencari bibir pantai ya, supaya dari situ bisa masuk ke kapal tanker. Kapal tanker nanti baru diinikan. Nah, gimana nih menghitung minyak yang ada di dalam kapal tankernya, yang ada di dalam pipa, kemudian yang ada di dalam tangki penampungan gitu ya. Nah, itu tentunya berbeda tadi dengan menghitung persediaan yang ada di gudang kopi ya. Masing-masing punya punya karakteristik sendiri ya untuk menghitung persediaannya. Dan masing-masing jenis persediaan tersebut punya potensi kesalahan perhitungan yang berbeda-beda ya. Karena apa? Karena karakteristiknya tadi ya. Karena tempatnya, karena penyimpanannya ya, itu bermacam-macam begitu. Nah, bukan tidak mungkin bahwa informasi kesalahan tersebut juga munculnya adalah pada periode subsequent event ini ya. Jadi antara tanggal pelaporan dan tanggal otorisasi. Oke. Nah, itulah yang menuntut adanya penyesuaian ya. Kalau kalian lihat juga nanti di PSAK-nya, mungkin kalimatnya nggak sesederhana ini begitu ya, karena tadi saya bilang bahasa dewa yang dipakai gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan mengetahui ini kalian bisa juga membaca PSAK-nya menjadi lebih mudah. Oke, next.
Nah, kemudian berikutnya adalah peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian, yaitu peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi setelah periode pelaporan dan perusahaan tidak boleh menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Ya. Apabila peristiwa mempengaruhi pengambilan keputusan, maka cukup diungkapkan, disclosure aja. Ya, jadi tidak perlu perusahaan melakukan adjustment dengan melakukan jurnal, tetapi cukup dengan pengungkapan, ya, disclosure di dalam catatan atas laporan keuangan di CALK-nya. Next, ini ada contohnya. Ya, ini yang tidak memerlukan penyesuaian nih, misalkan apa, penurunan nilai pasar suatu investasi setelah tanggal neraca. Ya, ini adalah tentunya dikaitkan dengan PSAK 71-nya, ya. PSAK 71 untuk investasi, ya, investasi terutama surat berharga, itu ada mekanisme penilaiannya tersendiri, sehingga apabila terjadi penurunan nilai pasar atas investasi tersebut, maka tidak perlu dilakukan adjustment, tapi tetap diungkapkan, ya, tetap diungkapkan. Kemudian yang ini yang saya contohkan tadi, Bank Syariah Indonesia nih, ya, yaitu penggabungan usaha yang signifikan setelah tanggal neraca, ya. Itu juga tidak memerlukan penyesuaian tapi diungkapkan. Kemudian pengumuman penghentian operasi, ya. Nah, ini pasti banyak banget tuh, pandemi merebak, banyak operasi perusahaan yang dihentikan gitu, ya. Pengakuan kerugiannya tidak perlu dilakukan di periode sebelumnya, ya, tapi cukup diungkapkan bahwa perusahaan kemudian menghentikan operasinya. Kemudian pembelian dan pelepasan aset yang signifikan, ya, atau pengambil alihan aset oleh pemerintah, ya. Kalau terjadi ini juga cukup diungkapkan. Kemudian kalau terjadi kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal neraca, ya, ini juga cukup diungkapkan, ya, tidak perlu mengoreksi, ya, tidak perlu mengoreksi aset maupun laba rugi perusahaan akibat kebakaran setelah tanggal neraca ini. Oke, next. Nah, ini banyak, ya, lebih detail di dalam PSAK-nya, ya, dan ketika dia cukup diungkapkan bukan berarti mengabaikan PSAK lainnya, ya. Jadi tetap harus memperhatikan PSAK relevannya, ya. Termasuk tadi kombinasi bisnis, maka harus memperhatikan PSAK 22-nya. Kemudian apa ini, pembelian aset yang signifikan gitu, kemudian pengklasifikasian aset sebagai dimiliki untuk dijual, maka PSAK 58-nya begitu, ya. Dan juga yang lain-lainnya, ya, PSAK 56, 57, 46 gitu, ya, itu yang harus jadi referensinya, ya. Tapi atas subsequent event-nya untuk PSAK 8-nya cukup lewat pengungkapan, ya, notes to financial statement. Next. Ini juga peristiwa rutin yang terjadi, ya, yang terjadi setelah periode pelaporan, ya. Mungkin ada dividen yang diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi, ya. Meskipun mungkin ini enggak umum, tapi manakala terjadi dividen yang dideklarasikan pada periode pelaporan atau sesudahnya, maka tidak boleh diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan, ya. Dividen diakui sebagai liabilitas jika dideklarasikan sebelum periode pelaporan, tapi ini enggak common, ya, enggak umum gitu, ya. Kalau kita lihat proses pengumuman pembagian dividen itu justru biasanya dilakukan melalui rapat umum pemegang saham, ya. Dan rapat umum pemegang saham ini juga biasanya dilakukan setelah laporan keuangan publish, ya. Setelah laporan keuangan selesai proses audit dan setelah diotorisasi. Dan itu yang menjadi bahan penetapan besaran dividen, ya. Tapi standar itu sudah mengantisipasi
PSAK mengantisipasi untuk perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen sebelum laporan keuangan diotorisasi. Ya, maka pengaturannya adalah demikian. Ya, kalau dia diumumkan pada atau setelah periode pelaporan, maka liabilitasnya tidak boleh diakui dalam laporan keuangan. Jadi utang dividennya nggak dimunculkan dulu ya. Kalian mungkin masih ingat ya, debitnya apa sih kalau bagi dividen, pengumuman pembagian dividen? Debitnya apa, kreditnya liabilitas, sudah saya kasih tahu nih ya, liabilitas ya, utang dividen. Tapi debitnya apa ya? Ayo, siapa volunteer? Yang jawabannya betul nanti kasih award-nya sama Ibu Tresia nih. Ayo, ada yang inget nggak? Dividen diambil dari mana? Nah, debitnya apa? Kreditnya saya udah kasih tahu nih, utang dividen ya. Debitnya ada yang ingat? Pemotongan dividen diambil dari... Ayo, 166. Kayaknya hadiahnya menarik loh dari Bu Tresia. Oh iya, sangat menarik Ibu. Terima kasih. Sudah diumumkan. Nah, Karena sebentar lagi kami akan masuk ke ini Bu, masa ujian. Ujian betul, akhir semester. Jadi kalau dari kelas saya yang bisa menyebutkan lumayan ya, reward-nya langsung dimasukkan ke nilai ujian akhir. Nah, kan lumayan tuh. Ada yang ingat? Silahkan. Ada yang mau raise hand kali, kasih jawaban? Oh, tuh, Jose Sebastian. Jawabannya return earning ya, Bu. Kenapa pakai tanda tanya, Jose? Kamu nggak yakin ya? Jangan pakai tanda tanya dong, Jose. Malu-malu sepertinya, Bu Nani. Iya, kamu harus confidence jawabnya ya, diambil dari return earning, benar ya? Oke. Jadi begitu ya untuk dividen. Next, selain itu ada mengenai isu keberlangsungan usaha. Nah ini ya, kelangsungan usaha. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan dapat mengindikasikan buruk atau baiknya kondisi perusahaan sesuai dengan asumsi kelangsungan usaha. Ya. Perusahaan tidak boleh menyusun laporan keuangan atas dasar kelangsungan usaha jika manajemen memutuskan untuk melikuidasi, kok bahasanya gitu ya, melikuidasi perusahaan setelah periode pelaporan. Ya, seperti saya katakan tadi, kelangsungan usaha itu ya kita mungkin semua masih ingat ya di dalam conceptual framework-nya accounting ya. Bahwa kita menggunakan asumsi going concern ya. Asumsinya adalah going concern. Jadi laporan keuangan itu disusun berbasis asumsi going concern-nya perusahaan ya. Seperti contoh, kenapa kita boleh mendepresiasikan aset tetap misalkan sampai dengan 20 tahun. Karena kita meyakini sampai 20 tahun yang akan datang, perusahaan masih berdiri gitu ya. Kita menggunakan asumsinya bahwa usaha ini adalah usaha yang sustain, ya. Usaha yang bisa terjaga going concern-nya, begitu ya. Sehingga kalaupun didepresiasikannya nanti, itu adalah sesuatu yang betul gitu ya, sesuatu yang bukan tidak mungkin. Oke. Dan laporan keuangan harus disusun seperti itu. Nah, manakala perusahaan punya rencana untuk menghentikan kelangsungan usaha lewat likuidasi, ya, karenanya standar mengatakan bahwa laporan keuangannya harus dinyatakan bahwa ini tidak disusun atas dasar kelangsungan usaha. Ya, jadi begitu juga kalau keputusannya atau peristiwanya terjadi sebagai subsequent event. Ya, mungkin aja per 31 Desember masih gagah berani gitu ini perusahaan ini kita masih confidence ya, kita bisa sustain ya. Tapi bisa aja terjadi sesuatu sepertinya pandemi ini sehingga within 1 or 2 months saja perusahaan kemudian mendeklar kita harus menyerah dulu gitu ya. Kita harus give up dulu dengan kondisi ini. Nah, maka
kalau terjadi keadaan demikian, di dalam laporan keuangan itu harus dituliskan ya bahwa perusahaan tidak menyusun laporan keuangannya atas dasar kelangsungan usaha. Begitu ya. Ini yang diminta oleh standar. Next. Oke, ini terakhirnya pengungkapan ya di dalam CALK menurut PSAK 8 yang harus diungkapkan ini ada 3 hal, yaitu tanggal pengesahan laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kemudian juga pihak yang bertanggung jawab untuk mengotorisasi laporan keuangannya siapa, plus peristiwa non penyesuai yang terjadi setelah periode pelaporan. Ya, jadi peristiwa-peristiwa yang tidak dilakukan penyesuaian itu harus diungkapkan. Ya, harus diungkapkan begitu ya. Oke, ya mudah-mudahan cukup jelas ya untuk peristiwa setelah tanggap laporannya. Saya masih punya berapa menit nih Bu Teresia, nggak terasa ya. Iya Ibu, kira-kira sampai pukul 10.30 Bu. Nah 10.30, aduh oke. Pertanyaannya pasti udah panjang nih ya. Oke, kita cepat aja untuk PSAK 68 pengukuran nilai wajar ya. Berikutnya, nah ini juga sama di dalam bahasa dewanya ada, tetapi adalah penting juga untuk mengetahui di PSAK 68 itu tujuan dan pengecualian ya dari PSAK 68 ya. Tujuannya adalah pertama kita harus punya definisi yang jelas mengenai nilai wajar itu sendiri apa sih gitu ya. Pendefinisian nilai wajar itu tidak ada di dalam PSAK di dalam pengukurannya gitu ya. Kan mungkin masih ingat ya, setiap PSAK itu selalu membahas mengenai 4 hal ya. Pertama recognition, yang kedua adalah valuation, ketiga presentation, dan yang keempat adalah disclosure. Ya, selalu bicaranya mengenai 4 hal itu. Nah, ketika bicara mengenai valuation, ya banyak PSAK menggunakan terminologi nilai wajar, ya terutama untuk aset dan liabilitas ya. Untuk PSAK yang menyangkut aset dan liabilitas selalu dikatakannya bahwa aset tersebut disajikan pada nilai wajar. Tapi dia nggak mendefinisikan apa sih nilai wajarnya, gitu ya. Nah maka PSAK 68 inilah tempat ya untuk mendefinisikan nilai wajar itu. Ya, apa yang dimaksud dengan nilai wajar? Nah, kalian bisa temukannya di PSAK 68, begitu ya. Kalau di PSAK 14 misalkan mengenai persediaan, ya ada bicara fair value, tapi dia nggak bicara definisi fair value-nya, gitu ya. Di PSAK 16 mengenai aset tetap, ya juga ada ya aset tetap disajikan pada nilai wajar. Tapi apa yang dimaksud nilai wajarnya juga nggak didefinisikan ya. Maka definisinya adalah ada di PSAK 68 ini ya. Kemudian juga mengingat banyak cara untuk mendapatkan nilai wajar, maka di PSAK 68 inilah kerangka besar pengukuran untuk mendapatkan nilai wajar ini diatur begitu ya. Dan kemudian juga untuk pengungkapannya mengenai pengukuran nilai wajar. Ya, bagaimana pengungkapan untuk pengukuran nilai wajar itu diaturnya di PSAK 68 ini. Nah, selain itu mengingat banyak macam cara untuk mengukur nilai wajar, maka PSAK 68 juga menyatakan pengecualian pengukuran dan pengungkapan dari PSAK 68 ya. Tapi dia diatur di dalam PSAK terkaitnya ya, seperti misalkan pembayaran berbasis saham ya. Maka pengukuran nilai wajarnya diatur tersendiri di PSAK 53. Kemudian yang baru nih PSAK 73 mengenai sewa ya. Mudah-mudahan udah bahas juga ya PSAK 73 termasuk PSAK baru ya, selain 71, 72, 73 dan yang akan segera itu 74 ya. 74 akan berlaku 2025. Tapi dari sekarang ini semua orang udah mempelajari PSAK 74 untuk kontrak asuransi. Ya, jadi
73 mengenai sewa sudah berlaku per 2020, 1 Januari 2020 ya. Nah, dengan PSAK sewa ini menimbulkan aset ya, aset sewa namanya. Nah, pengukuran aset sewa mungkin kalau kalian bandingkan ya 73 dengan 68, di 68-nya diatur, tapi 73 itu menjadi kerangka ya. Kerangka acuan untuk pengukuran penilaian aset sewa ya. Nanti kita bahas. Kemudian juga tadi ya ada PSAK lain ya yang sudah juga mengatur seperti apa nilai realisasi neto ya, net realizable value untuk persediaan. Kemudian nilai pakai value in use ya untuk PSAK 16 dan 48 ya, value in use masih ingat ya waktu membahas aset tetap begitu ya. Oke, next. Oke, kemudian ya juga sama ya PSAK 24 udah dibahas mungkin ya saya nggak tahu di UBM ini apa akuntansi keuangannya berapa SKS secara total gitu. Imbal kerja ini termasuk yang dibahas seperti halnya aset liabilitas lainnya begitu ya barangkali. Nah, kalau belum ini termasuk PSAK yang sulit juga. 24 ya mungkin atau di seminar akuntansi keuangan mungkin ya PSAK 24 kita di Unpad itu ada dalam tanda petik namanya mungkin inter 3 ya. Jadi inter itu di 2 semester nggak cukup ya. Jadi kita sampai menambah ya dalam tanda petik inter 3 namanya, tapi kita menamai mata kuliahnya akuntansi topik khusus. Nah, di akuntansi topik khusus ini kita membahas PSAK yang nggak di cover ya, yang nggak di cover di inter 1 dan 2 ya. Ya tadi 74 termasuk di dalamnya, kemudian 24 ya, 24 ini termasuk di dalamnya, kemudian 49 ya itu termasuk ya itu tadi. Jadi ada inter 3. Sehingga kalau di kita PSAK 24 ini ada 2 pertemuan khusus untuk membahas ya, karena ini PSAK yang termasuk sulit ya, PSAK 24 ini. Dan diajarkan bersama-sama dengan 74 ya, PSAK 74 dan ya ini saya sekalian kasih tahu ya nih buat adik-adik mahasiswa ya. Yang mempelajari PSAK 24 dan PSAK 74 itu bukan hanya anak akuntansi loh. Anak-anak matematika. Ya, anak-anak dari program studi matematika itu minta belajar PSAK 24 dan 74. Ya, kalau kalian nggak belajar PSAK 24 74 ya, teman-temannya yang belajar matematik lebih jago loh. Ya, lebih jago. Oke, jadi kalian harus punya apa ya, kesempatan ya. Sesulit apapun 24, 74 kalian harus belajar. Ya, nanti belajar sama-sama dengan Bu Teresia ya. Gimana nih memahami ya 24 dan 74 secara utuh ya. Ini setelah sesi ini saya ngajar di Fakultas Matematik di Universitas Parahyangan. Oh, baik Ibu. Di Unpar ya, Parahyangan, Fakultas Matematika. Dia meminta saya mengajari akuntansi untuk aktuaria. Oh, iya. Ya. Mahasiswanya mahasiswa matematik loh, prodi matematik. Di Unpad juga sama. Unpad punya prodi matematik. Ya, dan kita dosen-dosen akuntansi Unpad juga ngajar di program studi matematik ya. Ngajarin ini loh PSAK 74, 24 ya. Nah, ini jadi kalian harus belajar ya 24, 74. Sesulit apapun saya bilang. Oke, termasuk di dalamnya untuk dana pensiunnya ya. Ini anak-anak matematik eager belajar ini. Karena mereka kebanyakan setelah lulus bekerjanya untuk insurance company ya. Banyak mereka masuk ke insurance company selain untuk financial institution. Ya, jadi lulusan mereka bersaing sama kalian ya, lulusan akuntansi gitu ya, di industri keuangan dan juga di industri asuransi. Ya,
Nah, jadi mereka yaitu saya diminta mengajari mereka juga ya anak matematik. Oke, nah PSAK ini dikecualikan ya pengungkapannya ya, pengecualian pengungkapannya dari PSAK 68. Tapi diatur tersendiri ya di PSAK 24-nya, PSAK 18-nya, PSAK 48-nya begitu ya. Dan yang menghitung semua ini ya imbal kerja, menghitung penurunan nilai itu anak-anak aktuaris. Ya, kita akuntan tahu-tahu dapat aja angkanya ya, tinggal ngejurnal. Kalau kita masih salah jurnalnya kebangetan ya. Udah ngitungnya nggak bisa, jurnalnya salah lagi gitu ya. Aduh, janganlah ya. Next. Oke, apa itu nilai wajar? Nah, ini didefinisikan, yaitu sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, banyak banget nih ya syaratnya ya, dikatakan bahwa dia adalah nilai wajar gitu ya. Pertama, dia adalah harus merupakan harga yang akan diterima ya, baik untuk menjual aset ataupun untuk mengalihkan liabilitas. Kedua, dia harus berasal dari suatu transaksi yang teratur ya, dan dilakukan antara pelaku pasar ya. Kalau bukan pelaku pasar ya bukan menghasilkan suatu nilai wajar. Nah, di PSAK ini juga ditetapkan siapa sih pelaku pasar itu, apa sih syarat suatu transaksi dikatakan sebagai transaksi teratur. Ya, mungkin saya jelaskan yang ekstrim ya, misalkan apa kondisi ekstrim dari atau kebalikan dari suatu transaksi teratur ya. Kalian pernah mendengar istilah fire sale? Fire sale itu obral habis-habisan. Ya, obral habis-habisan. Kenapa dia obral habis-habisan? Mungkin operasinya mau ditutup. Ya, operasinya mau ditutup. Maka barang tersebut diobral habis-habisan. Nah, maka kalau transaksinya berasal dari transaksi yang demikian, maka dia tidak menghasilkan nilai wajar. Karena dianggap transaksinya tidak teratur. Begitu ya. Seringkali terjadi ya kondisi di mana perusahaan melakukan fire sale, ya, jual habis-habisan, obral habis-habisan, ya. Nah, maka ini tidak menghasilkan suatu nilai wajar. Begitu juga pelaku pasarnya nih. Ya, ini minyak goreng nih lagi ramai ya. Nah, mungkin aja ada orang-orang yang melakukan stocking ya. Jadi apa istilahnya? Dia nyimpen diam-diam di gudang gitu ya. Oke. Jadi dia beli borong, kemudian diam-diam dia simpan di gudang, begitu ya. Nah, kalau dia melakukan hal tersebut ya, oke, maka nilai yang dia klaim itu sebetulnya bukan didapat dari pelaku pasar dari transaksi teratur, begitu ya. Nah, jadi PSAK 68 secara eksplisit ya mengatur sesuatu dikatakan wajar itu adalah apabila transaksinya juga wajar. Ya, jadi nilai wajar hanya dihasilkan dari satu transaksi wajar. Kalau transaksinya tidak wajar, nilainya pun tidak bisa diklaim sebagai nilai wajar. Ya. Next. Nah, oke, 68 berhubungan dengan PSAK lainnya. Sorry, saya ini belum merubah nih ya. Instrumen keuangan udah 71, agrikultur udah PSAK 69 karena IAS 41-nya udah diadopsi ya. Jadi kita punya PSAK 69 sekarang untuk agrikultur. Oke, so 68 sendiri bicara mengenai value ya, fair value in general. Tetapi fair value yang diatur di PSAK 68 itu adalah general to asset and liabilities. Sementara aset dan liabilities-nya itu sendiri sebetulnya punya PSAK-nya sendiri-sendiri mengingat karakteristik aset yang berbeda-beda. Ya. Kita punya PSAK 16 untuk aset tetap. Kita punya PSAK 13 untuk properti investasi.
kita punya PSAK 14 untuk persediaan. Di mana nih? Kok nggak muncul di sini? Ada PSAK 15 dan 22 untuk investasi ya pada entitas asosiasi. Mungkin masih ingat ya, investasi pada entitas asosiasi ataupun investasi pada anak perusahaan ya. Ini ada di 1522. Kemudian juga untuk aset yang dimiliki untuk dijual, PSAK 58. Oke. Agrikultur 69, instrumen keuangan itu 71 ya. Selain itu kita punya 73 sekarang yang namanya aset sewa ya. Kemudian juga ada PSAK 74 bukan 74, 24 itu untuk defined benefit ya, imbalan kerja ya, untuk imbalan kerja. Itu ada asetnya masing-masing gitu ya, dan di dalam PSAK-nya masing-masing itu sudah sudah diatur mengenai pengukuran nilai wajarnya. Oke, sehingga keberadaan PSAK 68 ini hanya untuk memberikan general reference di dalam penetapan nilai wajar ya. Untuk technical menghitungnya kita harus kembali kepada PSAK-nya masing-masing. Oke, mengapa demikian? Next. Nah, ini kenapa akuntansi itu susah gitu ya. Tapi saya bilang baguslah akuntansi susah. Jadi kita dibayarnya mahal ya. Karena kompetensi kita bukan kompetensi yang yang kaleng-kaleng gitu ya. Kompetensi akuntansi itu sedemikian rupa begitu ya, sehingga kalau kita dibayar mahal ya wajarlah gitu ya. Nah, ya akuntan itu salah satu profesi yang dibayar termahal kedua ya setelah lawyer katanya. Ya, setelah lawyer. Ya jadi ya harusnya senang hati ya, excited untuk belajarnya ya. Oke, riweuh nih lihat ini ya. Oke, ini adalah berasal dari IFRS juga ya. Jadi ketika kita bicara aset, ya kita juga harus bisa mengkategorikan asetnya ya. Bukan hanya aset lancar, aset tetap begitu ya. Aset lancar aja macam-macam ya. Kita punya cash and cash equivalent. Kita punya receivable, kita punya inventory, ya bahkan sekarang ada aset sewa ya, ada aset sewa begitu ya. Kemudian dari bentuknya tangible, intangible, ya. Ketika dia tangible juga kalian bisa lihat ya, tentu beda ya, penilaian atas tanah, land, building, vehicle, machinery, ya. Bahkan sekarang banyak aset-aset yang intangible ya. Itu another challenges ya buat profesi akuntan di dalam penilaian aset-aset intangible yang bentuknya makin ke sini makin abstrak gitu ya. Udah intangible makin abstrak gitu ya. Saya nggak tahu boleh nggak ya saya mengklaim jumlah follower saya itu adalah sebagai intangible aset saya gitu ya. Jumlah follower saya gitu ya, atau jumlah follower saya yang view ya, konten yang saya upload gitu ya. Boleh nggak saya klaim itu sebagai intangible asset saya? Kalau saya punya YouTube channel begitu ya, subscriber saya itu bisa nggak ya jadi intangible asset saya gitu ya? Kalau ya, gimana ya menilainya? Valuation-nya gimana? Bagaimana saya menetapkan nilai wajarnya? Oke, contoh lain ya, nih kalau kita bicara Gojek ya, si Gojek nih, berapa itu mitra Gojeknya ya, terutama yang pengantar ya, drivernya yang ada di dalam jaringan distribusinya gitu ya. Itu motor-motor yang punyanya si Gojek yang dipakai itu punya siapa itu? Punya driver Gojek atau punya Gojeknya sebagai entitas gitu ya. Gimana nih mekanisme ya penilaian, karena dengan saya punya mitra driver Gojek yang begitu banyak begitu ya, saya tuh di sana punya future economic benefit.
Ya, ada future economic benefit. Kalau kita bicara future economic benefit, ya itu aset dong ya, memenuhi definisi aset dong gitu ya. Kalau berikutnya ya, kalau future economic benefit itu bisa apa? Diukur secara reliable. Ya, bisa diukur secara reliable. So, ini menjadikan tantangan untuk profesi akuntansi ya. Bagaimana kita bisa mengukur secara reliable future economic benefit yang diklaim oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi ini. Gitu. Nah ini lagi seru si Twitter nih ya, mungkin ngamatin juga ya. Twitter mau dibeli oleh Elon Musk kan, tapi 2 hari yang lalu dia mikir-mikir lagi tuh. Kenapa? Dia bilang itu siapa sih akun-akun Twitter itu gitu ya. Jangan-jangan banyak jumlahnya, tapi satu orang mungkin ada yang punya 10 ya. Punya 10 akun Twitter. Kemudian ada yang palsu, ada yang original katanya ya. Oke. Ini gimana nih menilainya kembali begitu. That's the challenge ya. Challenges di dalam kita bicara aset ya. Karena kalau kita bicara penilaian aset, bukan hanya bicara value yang mau dilekatkan ya, tetapi juga quantity. Ya, quantity dari aset itu ya harus reliable ya, harus reliable. Nah, menjadi sulit manakala aset tersebut adalah intangible. Bagaimana kita mau menghitung quantity-nya, begitu ya. Tadi ya jumlah subscriber, jumlah follower, begitu ya. Bagaimana kita bisa mengidentify follower, subscriber yang betul-betul bisa mengenerate ya, mengenerate revenue-nya buat si pemilik gitu. Karena future economic benefit itu tentunya dimunculkan dari generating revenue-nya kan. Ya, dari generating revenue-nya. Nah, ini adalah challenges-nya ya. Dan menarik juga kalau kita bicara sekarang di perbankan menuju digital banking ya. Ya, bagaimana kita mengidentify ya potential transaction yang bisa terjadi dari digital banking ini gitu ya. Ini lagi sibuk nih Bank Indonesia ya menginikan kembali membangun kembali arsitektur dari sistem pembayaran nasional. Ya, mengingat banyak uang-uang yang bukan lagi uang-uang kartal ya, tapi uang-uang fiat ya. Nah, sampai China aja ada yang namanya apa ya disebutnya ya, bukan ini, bahkan dia pakai i ya depannya, i renminbi apa gitu, iya i renminbi, i-nya itu adalah elektronik gitu ya. Nah, di sini banyak mahasiswa yang juga mungkin udah punya cryptocurrency ya. Gimana nih kriptonya begitu ya? Mungkin nggak kalau entitas punya kripto? Ya bisa dilihat ini ya, ini adalah yang konvensional ya. Kita lihat plant property equipment, intangible, investment property, ya, kemudian financial asset, biological asset, defined benefit, ya, inventory. Rasanya ini konvensional, ya. Lingkaran ini akan diperluas tentunya ya. Pembagiannya lebih banyak manakala kita udah masuk ke dalam aset-aset baru ya. Aset-aset baru yang tidak lagi konvensional, ya. Oke, dan dari yang konvensional aja, saya nggak tahu nih banyak singkatan kalian familiar nggak gitu ya? Inventory penilaiannya apa nih? Lower of cost or net realizable value. Ya, some menggunakan apa? Fair value method ya, some menggunakan fair value method, tapi banyak juga menggunakan lower of cost or net realizable value ya, other than just cost ya. Cost ini mungkin kita tend to be ini historical cost ya. Kemudian sama plant property equipment ya, selain cost-nya ya, sehingga karena dia memiliki cost-nya, maka ada 2 metode ya yang bisa digunakan, apakah cost method or revaluation model ya, cost model atau revaluation model. Intangible juga sama
ya, either menggunakan cost model or revaluation model. Lanjutnya sekarang PSAK lebih menggunakan revaluation model untuk misalkan goodwill. Ya, untuk goodwill itu nggak boleh lagi menggunakan metode cost-nya, gitu ya. Harus pakai revaluation model. Inventory property juga sama ya. Ini menarik juga spesifik mungkin kalau kita bicara biological asset. Ya, biological asset, oke, ada fair value less cost to sell. Ya, yang digunakan adalah nilai wajar dikurangi harga untuk menjualnya, biaya untuk menjualnya. Oke. Persoalannya gimana menetapkan fair value dari biological asset. Ya, PSAK 69 cukup detail, mulai dari membedakan sebagai aset biologisnya ataupun ada produk ya, produk aset biologis ya. Jadi menilai sapi itu berbeda dengan menilai susu sapi. Ya. Menilai pohon teh berbeda dengan menilai tehnya ya. Pohon karet dengan hasil sadapan karetnya gitu ya. Nah, ini ada di PSAK 69. Defined benefit. Nah, ini yang ribet banget ya. Ini makanya kenapa anak matematik yang turun tangan nih ya. Jadi untuk define benefit itu menjadi concern anak-anak matematik dan tadi ada under PSAK 2474 ya, kita mempelajari ini. 74 akan berlaku 1 Januari 2025. Sekarang industri asuransi sekarang lagi semuanya sibuk menyesuaikan ya, seperti halnya mungkin 3 tahun lalu ketika PSAK 71 akan diimplementasikan 1 Januari 2020. Jadi dari 2017 perbankan itu udah menyiapkan ya, mengadjust dari PSAK 50, 55 ke 71. Ya, dan itu perlu proses yang panjang. Insurance sekarang yang lagi sibuk untuk implementasi PSAK 74. Ya, jadi kalau kamu menguasai PSAK 74 itu termasuk ya yang sekarang lagi dicari ya, lagi dicari gitu ya. Banyak yang mau belajar PSAK 74 dari insurance company. Oke. Jadi silahkan tuh didalami ya 74. Bayangkan juga kalau kalian lulus in the next 1 or 2 years ya. Kalau kalian lulus 2 tahun lagi gitu ya, 74 udah efektif. Kalau kalian mau masuk di akuntan manajemennya insurance company gitu ya. Ya berarti harus sudah siap dong 74-nya gitu ya. Meskipun sekarang belum efektif, ketika kalian lulus, dia akan efektif. Jadi kalian harus sudah menguasai ya. Dan kalaupun kalian masuk di KAP, kantor akuntan publik, bukan tidak mungkin kalian ditempatkan untuk audit insurance company. Ya, berarti 74-nya harus sudah terkuasai ya. 24 sih semua perusahaan punya ya, imbal kerja ya. Semua perusahaan relevan dengan PSAK 24. Jadi kamu kerja dimanapun, ya, minimal untuk diri sendiri ya. PSAK 24 itu penting gitu ya. Oke. Nah, itu sebabnya kenapa 68 itu tidak sedetail ya, sedetail yang ada di dalam PSAK masing-masingnya ya. Karena tadi misalkan lower cost or net realizable value untuk persediaan itu diatur di PSAK 14-nya. 14 atau 19 ya persediaan. Oke. Saya seringkali suruh mahasiswa membuat list PSAK, terus taruh di sebelah itunya ya, atau di pinggir ranjangnya. Jadi mau tidur, bangun tidur yang kelihatan list PSAK ya, supaya mimpinya mimpi PSAK gitu. Oke, next. Ya, oke. Tadi dijelaskan sudah ya bahwa aset itu masing-masing jenis aset punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Karena di PSAK 68 juga dinyatakan ya bahwa untuk pengukuran nilai wajarnya ini harus disesuaikan dengan kondisi dan lokasi asetnya. Ya, kondisi dan lokasi aset. Kemudian juga apabila ada pembatasan ya atas penjualan atau penggunaan aset tersebut ya. Saya bilang tadi minyak goreng ya. Nah, lagi seru nih ya karena mungkin bukan di minyak gorengnya tapi di CPO-nya ya.
di CPO-nya. Minyak gorengnya juga mungkin akan terpengaruh, tapi di CPO-nya, karena sekarang pemerintah menutup ekspor CPO ya, sementara ya, menutup ekspor CPO sampai ketersediaan minyak goreng di dalam negeri itu kembali normal gitu ya. Nah, tentunya menuntut suatu mekanisme penilaian nilai wajar yang berbeda karena ada kondisi ini, begitu ya. Kemudian aset atau liabilitas diukur pada nilai wajar dapat terdiri dari salah satu hal berikut ini. Apakah dia dinilai sendiri-sendiri individual ataupun dinilai berdasarkan kelompok aset. Ya, jadi penilaiannya bisa penilaian individual atau berdasarkan kelompok aset atau agregat terbatas ya. Bukan agregat langsung seluruh aset, tetapi tetap ada pengelompokan ya, ada pengelompokannya. Next. Oke, transaksi tadi udah disampaikan juga ya, transaksinya itu dibatasi di principal market untuk aset atau liabilitas. Makanya tadi yang nimbun itu ya, itu bukan ukuran untuk nilai wajar ya. Kemudian next. Transaksi teratur sudah. Next. Pelaku pasarnya ini ya sudah dijelaskan, pelaku pasar dikategorikan ya, pelaku pasarnya itu apa aja, yaitu pembeli dan penjual yang independen ya. Kalau tidak independen, misalkan ukurannya adalah induk dengan anak gitu ya, maka ya nggak independen ya, nilai wajar tidak terbentuk dari transaksi antara induk dan anak ya. Kemudian pembeli dan penjualnya memiliki pengetahuan dan pemahaman atas aset tersebut ya. Jadi kalau berasal dari transaksi-transaksi yang transaksi yang dari pasar disebutnya black market gitu ya, maka itu juga tidak bisa dilakukan ya. Tidak bisa digunakan informasinya untuk penetapan nilai wajar. Bukan karena fire sale gitu ya, bukan karena penjualan-penjualan yang terpaksa. Next. Oke, ini mungkin udah tercover juga. Next. Sorry. Kemudian harga, ya tadi harga normal ya, bukan harga-harga yang sale ya. Dan kemudian harga tersebut bisa diobservasi secara langsung atau bisa diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Oke, mungkin saya masuk yang terakhir berkaitan dengan hierarkinya ya. Next. Untuk aset non keuangan ini akan sebetulnya ya ada di PSAK 71, tetapi dia juga adalah dalam framework PSAK 68 ya, terutama di hierarkinya. Next. Sorry, saya jadi buru-buru nih ya, ternyata udah 10.55. Maaf ya Bu Teresia. Nggak apa-apa Bu, silahkan Bu. Iya, keasikan ini biasa 3 SKS Bu. Jadi ya, Bu. Saya oke. Mungkin saya boleh skip ini ya, boleh langsung ke yang hierarki penilaian. Nah ini ya, hierarki penilaian nilai wajarnya ya. Jadi ada 3 level ya, disebut dengan input level 1, input level 2, dan ada input level 3 ya. Yang paling baik ya pastinya adalah ada pada level 1 ya, karena dia lebih bersifat observable, dapat diobservasi. Sementara kalau di level 3 nilainya tersebut menjadi tidak dapat, bukan tidak dapat ya, tapi rendah lah ya tingkat observasinya. Contoh misalkan gini, kalau saya mau lihat harga saham BCA sekarang, itu kita nggak bisa tanda petik ya, sorry. Ini pengalaman saya mengatakan saya harus hati-hati juga di sini. Memang market bisa melihat langsung ke bursa ya, berapa harga saham BCA per hari ini, gitu ya, bisa langsung gitu ya. Tetapi ya
Ya mungkin di sini agak diabaikan juga ya, mungkin atau perlu dicatat juga bahwa harga saham BCA yang ada di market itu harus juga dicatat sebagai harga saham minoritas. Kalau harga saham mayoritasnya belum tentu segitu per lembarnya. Ya, jadi bahkan minoritasnya pun mungkin apa ya, ya sangat spreading ya, minoritasnya itu benar-benar minor gitu ya, minority gitu ya. Karena kita membelinya dalam jumlah terbatas ya, dalam beberapa lot aja gitu. Sementara kalau dilihat dari total jumlah saham BCA itu kan sangat besar, dan kemudian juga ada saham mayoritas yang dipegang oleh pihak-pihak tertentu begitu ya, dan itu nilainya tidak bisa disamakan dengan nilai yang ada di pasar. Oke. Nah, jadi level 1 bisa, level 2 bisa, level 3 ya. Nah, kalau misalkan tadi yang perlu adjustment itu dikategorikannya sebagai level 2. Ya, contoh saham yang perlu adjustment karena tadi yang mayoritas misalkan ya. Saham mayoritas nggak mungkin dijual dengan harga yang sama dengan seperti yang ada di pasar. Ya, karena itu adalah minoritas. Jadi perlu corroborated input lainnya gitu ya, supaya kita menemukan harga wajarnya. Dan yang ketiga ini adalah justru yang ada di market ya. Maka yang nextnya, yang ketiga itu perlu metode ya, perlu metode untuk penetapannya ya. Dan mungkin kalian juga belajar manajemen keuangan ya. Kalian mempelajari model-model penilaian atas discounted future value. Ya, mungkin kalian belajar juga itu di manajemen keuangan. Nah, di akuntansi untuk pelaporan itu digunakan ya sebagai salah satu metode untuk penilaian manakala kita tidak bisa mendapatkan harga kuotasiannya dari market. Ya, maka yang digunakan adalah model perhitungan ya, dan kita menggunakan discounted model. Ya, discounted model. Apakah itu dari future cash flow-nya, future dividennya, ataupun dari estimasian ya, nilai-nilai estimasi lain yang bisa direalisasi di masa yang akan datang. Ya. Kemudian di discounted itu adalah input level yang ketiga. Dan ini juga termasuk yang banyak digunakan oleh tadi ya teman-teman aktuaris. Ya, teman-teman aktuaris dalam penilaiannya untuk yang tidak bisa diobservasi di pasar, mereka melakukan seperti itu. Ya, karena misalkan bayangkan kalau penilaiannya adalah terhadap saham subsidiary yang tidak dijual belikan di market. Ya, kalau dia tidak diperjualbelikan di market, maka tentu kita harus bisa mengestimasi future cash flow-nya. Ya, bisa aja dengan financial modeling ya, kita menghitung dengan asumsi-asumsi, menghitung future cash flow yang dihasilkan ya, operating cash flow-nya, free cash flow-nya kita bisa hitung. Tetapi kita juga nggak bisa tutup mata, ada model-model estimasi matematik ya, yang juga tidak kalah akurasinya ya. Bahkan mungkin teman-teman matematik mungkin bisa mengklaim lebih akurat ya dengan mathematical modelingnya mereka untuk menghitung mengestimasi future cash flow ya. Nah, ya, itu adalah cara lain untuk menetapkan nilai suatu aset ataupun liabilitas ya. Karena di market kita tahu banyak sekali aset-aset yang punya umur ekonomis cukup panjang ya. Begitu juga dengan financial asset ya. Financial asset juga kita lihat obligasi-obligasi itu banyak yang dibuat 30 tahun, 40 tahun begitu ya. Nah, tentu kita harus melihat proyeksi market 30-40 tahun yang akan datang. Dengan kondisi dinamika market yang sedemikian rupa begitu ya, tentu kita nggak mungkin melakukan estimasi dengan asumsi sederhana saja ya. Rasanya kita anak-anak akuntansi, saya juga dulu belajar forecastingnya sederhana aja ya, belajarnya tren gitu ya, pakai trend analysis gitu ya. Jadi
kemudian linier ya. Sementara kan ya dunia ini nggak cuman linear aja ya. Bisnis juga sama, terlalu banyak hal-hal yang mungkin sifatnya sekarang sudah tidak linier begitu ya. Nah mungkin next-nya adalah Bu, jadi saya perlu belajar matematik gitu. Anak matematik belajar accounting, anak accounting perlu belajar matematik, ya kenapa enggak kan? Kenapa enggak kalau kita punya opportunity untuk itu, gitu. Ya, barangkali itu. Next-nya apa lagi ya? Ya hierarki ini udah, kemudian pengungkapan ya. Ini ya cara penghitungan penetapan nilai wajar yang jelas itu harus diungkapkan, pakai level mana gitu ya. Kemudian caranya seperti apa harus diungkapkan. Terus nah ini relaksasi pinjaman jatuh tempo. Terakhirnya ya. Gimana nih gitu ya ketika OJK memberikan relaksasi ya. Jadi banyak pinjaman-pinjaman yang sebetulnya dia itu secara kualitas udah turun. Tapi karena relaksasi dari OJK ya, dana relaksasi OJK ini memungkinkan pengklasifikasian aset yang sudah direstruktur ini kembali kepada kualitas terbaiknya gitu. Ya, jadi di perbankan itu kualitas aset itu dikelompokkan dalam 5 ya, kualitas 1, 2, 3, 4, 5 sederhananya gitu. 1 itu yang terbaik ya, 2 tentunya yang mulai kurang baik ya, ketiga kurang baik lagi, keempat, apalagi kelima itu udah kategorinya default. Nah dengan relaksasi OJK, aset-aset yang udah kelompoknya 2, dia misalkan ada bunga yang jatuh tempo tapi dia nggak bisa bayar karena bisnisnya menurun gitu ya. Nah, sebetulnya berarti kualitas tagihannya oleh bank dia itu udah turun gitu ya. Nah, tapi karena dia memenuhi relaksasi dari OJK, maka dia tetap dikelompokkan sebagai kualitas 1 gitu. Kenapa? Karena OJK punya aturan sendiri untuk penghitungan cadangan kerugian penurunan nilai untuk perbankan, CKPN. Oke. Nah, PSAK 71 belum fully OJK itu mewajibkan gitu ya, apalagi dalam kondisi pandemi ya. Makanya dibilangnya relaksasi yang diberikan oleh OJK. Nah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan sendiri tidak menunda efektivitas dari PSAK 71. Ya, jadi PSAK 71 tetap efektif per 1 Januari 2020. Inilah yang menimbulkan konflik ya antara perhitungan CKPN menurut OJK dengan perhitungan CKPN menurut PSAK 71. Ya. Dan nilainya cukup material. Dan dia berada pada masa subsequent event. Ya, berada pada masa subsequent event. Ya. Nah, saya itu sampai mengalami karena saya ada di komite audit di mana setiap kali setelah audit selesai itu kan harus ada discussion dulu dengan komite audit sebelum dia dipublish laporan keuangan. Kita sampai nunggu the last hour sebelum waktu publikasi. Kenapa? Karena manajemen dengan auditor nggak putus ya. Manajemen kekeh pengen pakai relaksasi OJK, auditor melihat tidak ada relaksasi dari Dewan Standarnya. Ya, jadi antara ini mau diapain nih? Opini auditnya mau dikualifikasi atau mau adjustment? It's a big issue pada saat itu. Ya, karena kalau dia adjustment, jelas bottom line-nya kena hit. Ya, karena CKPN-nya harus dinaikkan. Ya, pencadangannya harus dinaikkan karena terlalu banyak perusahaan-perusahaan yang benar-benar terpengaruh karena pandemi. Terlalu banyak. Ya, terlalu banyak industri yang terpengaruh karena pandemi. Kebayangkan revenue turun di atas 50%? Gimana kemampuan membayar ya atas utang-utangnya dari customer-customer tersebut. Nah, itu persoalannya Bu, berkaitan dengan relaksasi pinjaman jatuh tempo yang dikeluarkan oleh OJK, namun Dewan Standar sendiri tidak merelaksasi PSAK 71-nya.
Ya, itu adalah pengalaman ya, pengalaman berat dari subsequent event karena pandemi ya. Oke, barangkali itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah pemahaman, menambah pengetahuan, dan menambah kecintaan ya terhadap akuntansinya. Terima kasih, selamat siang, saya kembalikan pada Bu Teresia. Aduh, iya Ibu, terima kasih banyak Ibu Nani. Terus terang, mungkin yang di sini belajar nggak cuma mahasiswa ya Bu, saya juga belajar Bu. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang boleh Ibu berikan ya. Hampir 2 jam Ibu luangkan waktu di hari Sabtu Nggak berasa bersama ya.